Kepemilikan atas aset amanah Nusantara dimiliki tunggal oleh atas nama bangsa Indonesia yang diwakilkan oleh Wali Tuhan yang merupakan penerus dari generasi Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Pemilik atau owner tidak memegang tapi menguasai surat, barang, saham dari aset amanah, tapi memiliki kewenangan khusus sebagai pemilik, mewakili rakyat Indonesia untuk menarik atau mengunci semua aset dari para holder, melakukan transaksi, eksekusi pencairan, memanfaatkan dan memutuskan kebijakan keuangan internasional dan juga nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya sudah bersama dengan Mbah Kendil. Jadi kita akan membahas kabar yang baru saja kami terima. Konten yang membicarakan bahwa pada zaman Pak Karno itu terdapat emas yang berlogokan Pak Karno itu berada di daerah Swiss. Tapi menurut kabar yang saya terima, itu kenapa kok keluarganya Pak Karno itu kok justru malah tidak bisa mengambil, gitu loh Mbah. Dan saya kan juga, Mbah Kendil pernah sedikit cerita bahwasanya Mbah Kendil itu pernah terlibat dalam satu yayasan. Jadi gimana Mbah itu Mbah? Pemirsa, sudah lama saya berkecimpung kepada akses-akses atau rantai-rantai emas yang berton-ton jumlahnya. Nggih. Sehingga ini kesempatan saya mendapatkan WA kiriman dari teman kami, Ya. menyatakan di situ ada peninggalan dari para leluhur yang berupa emas persakilatan gambar Pak Soekarno, presiden kita, logo Bapak Presiden kita, yang dikatakan Indonesia mempunyai harta yang sangat banyak, harta peninggalan para sejarah dulu, harta peninggalan para leluhur dulu yang berada di Swiss. Nah, di negara Swiss juga mengeluarkan sebuah surat atau surat pengambilan atau arsip pengambilan. Maka arsip pengambilan itu tidak dipegang oleh keluarga Bapak Soekarno, tidak dipegang oleh keluarga Bapak Presiden Soekarno atau Bung Karno, tapi dipegang salah satu orang, tidak dapat diambil oleh keluarga Bung Karno. Kalau emas itu memang benar-benar ada, mestinya pengambilan emas itu harus berkaitan dengan keluarga Soekarno, atau setidaknya kepada negara Indonesia. Sehingga pengambilan barang itu mestinya harus melewati jalur-jalur resmi pemerintahan. Jadi tidak liar seperti ini gitu loh. Jadi kalau pengambilan emas belum sampai terjadi, belum ada buktinya, sudah dikumandangkan di masyarakat, semoga di masyarakat dan banyak korban-korban di masyarakat yang telah mendaftarkan dengan dana 600.000 per orang. Sampai teman-teman saya banyak yang mengorbankan uang itu, daftar akhirnya merotol, tidak dapatkan uang. Sangat banyak sekali yang dikorbankan saudara. Sehingga kita apabila mendapatkan konten-konten semacam itu, kita harus berhati-hati menyikapi. Karena banyak sekali korban-korban di masyarakat kami yang menjadi anggota dengan membayar 600.000. Kami juga punya pengalaman sebelum ada sebuah yayasan yang tidak saya bicarakan. Saya tahu, saya pernah masuk yayasan tersebut, saya untuk didaftarkan sebagai anggota. Tapi saya tahu bahwa ini nanti larinya tidak jelas, maka saya mengundurkan diri. Sampai di setiap daerah tidak bisa diadakan 6 DPR tentang itu, DPR tentang pencairan itu, perwakilan pekerja di desa itu mintanya 16 orang. Nah, setiap pekerja itu harus membayar 600.000. Bayangkan, itu kalau satu Indonesia sudah berapa saja uang dikeluarkan rakyat. Akhirnya banyak teman-teman kami yang sudah membayar, yang menjadi korban itu loh. Ada satu teman kami menjadi perwakilan Jawa Timur, itu saya suruh untuk berhenti itu. Kalau tidak berhenti, rumah tangganya pasti berantakan. Karena hilir mudik berpuluh-puluh tahun tidak ada hasil. Hanya ngurusi tentang emas, dan emas, hasilnya tidak ada. Sekitar tahun 1996, ada sekelumit organisasi atau orang yang menyatakan mempunyai emas 60 ton. Orang tersebut diperintahkan untuk mentransaksikan uang, mentransaksikan dari emas menjadi uang. Logonya Pak Karno sama, tempatnya di Ponorogo, totalnya 60 ton. Totalnya 60 ton.
Mereka menantang saya apabila bisa menjual sebanyak 60 ton, maka akan menjadi kaya raya. Pada saat dulu saya percaya, Mbak. Nggih. Karena apa? Karena kami tidak punya kapasitas tentang hal itu. Iya. Di dalam naungan serikat atau perkumpulan dari orang-orang yang mengurusi tentang 60 ton emas itu melewati jalur-jalur pondok-pondok, melalui jalur orang-orang yang beragama. Nggih. Dulu yang mengurusi adalah namanya Gustin yang ada di desa pojok. Nggih. Kemudian Gustin mendapat berita dari Ponorogo. Kalau tidak salah Pak Abdullah namanya itu. Nggih. Nah, Gustin memerintahkan saya untuk mencarikan dana, mencairkan emas itu untuk bisa diperjualbelikan. Akhirnya saya mempunyai teman yang bekerja di pabrik emas di Surabaya, Meka Tamaraya itu pabriknya. Nggih. Saya pernah terjun di Surabaya itu Iya. bersama teman saya. Akhirnya yang masuk ke kantor adalah teman saya, karena teman saya mempunyai teman yang bekerja di pabrik itu. Iya, jalur dalam. Di dalam. Akhirnya di dalam pabrik dihentikan selama 3 hari. Dana dikumpulkan untuk membeli emas tersebut. Nggih. Nah, transaksi berjalan. Kemudian tentang penjualan itu ada pengacaranya juga. Iya. Maksudnya dari kumpulan orang-orang yang menjual emas tadi ada pengacaranya dari Pare itu. Iya. Sampai kami juga berdebat dengan pengacara itu. Nggih. Akhirnya setelah kita bertemu di antara suku-suku atau orang-orang pabrik atau karyawan-karyawan pabrik yang diwakili dari salah satu orang yang dipercaya oleh satu orang, Nggih. dia meninggalkan waktunya, meninggalkan pekerjaannya untuk mengatasi tentang emas 60 ton itu. Nggih. Ternyata setelah kita bertemu di daerah Pare, akhirnya apa yang terjadi? Dari kru antikan yang katanya mempunyai 60 ton itu disuruh membuktikan 1 kilo saja tidak bisa. Nggih. Kenapa tidak bisa? Dia hanya bilang 60 ton suruh membeli. Nggih. Sehingga ketakutannya dari pabrik nanti setelah membawa uang sekian banyak terus emasnya tidak asli, bagaimana itu? Iya. Maksudnya dari pabrik itu diambil 1 kilo sebagai testernya. Kalau benar-benar itu emas murni, emas asli dari gambar Pak Soekarno, logo Soekarno, Nggih. maka akan dijual belikan oleh pabrik Mekatarama Surabaya. Nggih. Jadi pabrik emas Mekatarama Surabaya itu ya tidak mau ikut kepada isu-isu antikan-antikan yang tidak berkelas. Iya. Akhirnya dia hanya minta sampelnya, tolong keluarkan 1 kilo, Pak. Saya tes di pabrik saya, apabila nanti terbukti emas, maka emas 60 ton itu akan saya jual di Singapura dan negara Eropa yang lain. Jadi kalau 60 ton dijual di pabrik Surabaya saja tidak cukup, tidak mencukupi keuangannya, Mbak. Iya. Karena 60 ton itu emas yang tidak sedikit itu. Nggih. Akhirnya apa? Di dalam rapat yang ada pengacara terjadi rame dan geger. Iya. Sehingga saya juga heran, kenapa? Mau mengambil 1 kilo saja kok nggak berani. Akhirnya memutuskan, saya bisa mengambil 1 kilo, tapi minta gamblingan berapa puluh miliar gitu. Nggih. Kalau terbukti, saya minta berapa puluh miliar. Sehingga di dalam pabrik itu tidak mau gambling-gamblingan. Ada uang, ada barang gitu loh. Nggih. Kalau gambling-gamblingan namanya itu kan permainan nanti jadinya. Iya. Malah antikan itu. Nggih. Orang yang mencari klaim. Iya. Orang yang mencari kesalahan orang. Sehingga terjadi pertengkaran yang sengit. Sampai diantaranya pengacara sama Gus Dur sampai akan duel, akan jotosan tuh. Nggih. Sampai kursi dipancal itu, Mbak, di rumahnya pengacara itu. Nggih. Sampai mengeluarkan tenaga dalam juga. Di Iya. pintu itu digebrak sama Gus Dur. Iya. Karena apa? Karena si penjual emas tadi tidak bisa membuktikan emasnya gitu loh. Nggih. Mohon maaf, itu kabarnya sama seperti yang dikirim oleh temannya Kalau Mbak Gendel, gambarnya ya? modelnya sama, Mbak, tapi Nggih. tidak diwadai dengan yayasan gitu loh. Nggih. Hanya ada emas 60 ton sekarang sudah ada di Ponorogo, akan diedarkan seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Nggih. Nah itu kalau sudah cair rencananya uang itu akan dibagi-bagikan rakyat yang miskin yang ada di Indonesia gitu loh. Nggih. Ternyata setelah saya tanggapi, setelah saya tangani, saya haturkan kepada pabrik Mekatama Raya Surabaya. Ternyata sana hanya minta sampel 1 kilo saja, di sini tidak bisa. Iya. Sehingga kita ini ditertawakan oleh orang-orang pabrik emas gitu loh. Nggih. Jangan kok 1 ton atau 60 ton, 1 kilo saja tidak bisa membuktikan, terus bagaimana itu? Iya. Nah, isu-isu yang semacam ini jangan sampai saudara-saudara semua itu termakan dengan berita-berita bohong. Nggih. Karena saya sudah menangani gitu loh. Nggih.
Maksudnya, kalau memang itu emas yang murni, ya kita ajukan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat, ditunjukkan. Ini loh emasnya. Ini untuk apa ini? Kan gitu loh. Okay. Yang pertama yang janggal itu apa? Katanya itu peninggalan Bapak Soekarno, gambarnya logo Pak Soekarno. Iya. Kenapa keluarga Mbak Megawati itu kok nggak dikasih tahu? Okay. Kenapa yang menangani bukan keluarga Pak Soekarno, yang menangani bukan presiden kita atau keturunan presiden kita Bapak Soekarno atau Bung Karno? Okay. Kok malah orang lain? Katanya kalau diambil oleh keluarga Bung Karno tidak boleh. Itu kan janggal sekali. Iya. Jadi pengalaman saya tahun 96 dulu yang gagal total. Sekarang ada lagi berita konten yang menyatakan segera diloncengkan emas peninggalan Bung Karno. Itu bagaimana itu? Jadi berita itu kalau bukan eksklusif, belum akurat atau tidak akurat, jangan sampai dimasukkan kepada konten itu. Okay. Nanti malah masyarakat itu resah gitu loh. Iya. Dia terbukti tidak. Iya, Mbak. Bagaimana tanggung jawabnya kita sebagai YouTuber? Okay. Bagaimana kita sebagai seorang pengonten? Kalau kita hanya menyebarkan berita-berita yang bohong. Okay. Jadi kita buktikan dulu, nggak usah komentar, nggak usah disebarluaskan bahwa ini akan keluar dari emas, dari peninggalan Bung Karno. Nggak usah. Langsung kita transparan saja. Kita kalau memang mendapatkan, kita tahu bahwa ada arsip dari negara Swiss, bahwa ada peninggalan Pak Karno 60 ton, langsung diberikan saja Pak Jokowi sudah. Iya. Iya kan? Iya. Pak Jokowi ini ada peninggalan Pak Karno atau diberikan kepada keluarga Mbak Megawati. Okay. Kalau Mbak Megawati atau seluruh staf atau seluruh anggota partai di PDI diberikan, ditunjukkan kepada Mbak Megawati sebagai pengurus atau ketua PDIP. Ini bagaimana? Ini untuk rakyat Indonesia, bisa untuk nyari utang Indonesia, bisa untuk dibagi-bagi rakyat mikir Indonesia, biar negara kita bisa maju dan makmur dan sentosa. Tapi kok semuanya kok seperti dirahasiakan bahwa pengambilan saja itu tidak boleh keluarga Bung Karno. Iya. Harus ditangani salah satu orang. Saya tidak bisa nyebutkan karena saya jaga privasi. Oke, mohon maaf Mbah, itu satu orang yang ditanggung jawabi untuk bisa mengambil itu apakah Dewan Negara? Bukan apakah orang biasa? Orang biasa orang ya? biasa. Saya tahu namanya, saya nggak pernah menyebut karena itu privasi, Mbak. Saya hanya membeberkan selayaknya kalau itu barang itu resmi asli tenan. Ojo sampai minggu dirahasiakan. Resit surat arsip yang tertulis bahwa itu dari negara Swiss, berikan saja kepada pemerintah. Jelasnya pemerintah. Itu loh surat urusan bagi noneng rakyatmu gitu loh. Kenapa kok tidak pakai dalih? Kalau tidak diambil salah satu orang itu tidak boleh. Ada apa ini gitu loh? Ada apa? Saya juga pernah masuk ke salah satu yayasan yang mengurusi tentang itu sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Rekan-rekan saya semua sudah keluar dari situ. Sampai sekarang masih ruwet, belum ada. Dulunya saya masuk katanya 1 bulan lagi diloncengkan dananya. Terus saya nanti, terus kemudian di 2 bulan lagi diloncengkan, tidak ada hasil. 6 bulan lagi diloncengkan, tidak ada hasil. 1 tahun lagi diloncengkan, tidak ada hasil. Sampai sekarang belum diloncengkan, sampai sekarang belum cair tentang dana itu. Terus ini digembur-gemburkan akan cair. Nah, kita bahaya kalau kita membuat berita-berita acara di sini kalau tidak sungguh-sungguh, justru kita akan tenggelam, kita akan mendapat masalah yang besar. Sehingga kalau kita sudah masukkan ke dalam konten itu harus yang benar-benar akurat betul. Pemerintah ikut andilkan, Dewan Perwakilan Rakyat juga diandilkan, mahkamah juga diandilkan di situ. Kemudian seluruh statuta Indonesia, yang pakar-pakar Indonesia itu harus tahu tentang hal tentang arsip itu, tentang emas itu dari mana, betul apa tidak. Dari negara ke negara itu harus pakai negara gitu loh. Jadi mengambil emas dari Swiss itu kan harus pakai negara. Karena kini di negara pengambilannya harus lewat negara, tidak hanya 1 orang. Karena emasnya bukan kecil itu. Gitu. Makanya dengan kejadian yang aneh-aneh dan aneh ini, kita jangan terlalu tergesa-gesa ya. Karena kalau orang yang mudah percaya itu akan mudah ditipu. Rumusnya itu, pokok orang mudah percaya akan mudah ditipu itu. Makanya untuk teman-teman yang mengeserkan tentang konten tersebut hati-hati. Kalau berita tidak benar atau belum akurat, belum dapat dipastikan, jangan sampai diedarkan. Nanti masyarakat malah tidak karu-karuan, masyarakat malah montang-manting, masyarakat mikir malah kok dianggap duit metu tenanan. Jadi itu pada saat saya ikut di dalam anggota yayasan dulu, niatnya yang pertama adalah untuk menyaur utang negara. Yang kedua untuk mengangkat orang kemiskinan orang Indonesia. Yang ketiga akan memberikan pekerjaan seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan uang itu akan dicairkan untuk rakyat, Mbak. Tapi sudah 2 tahun sekarang itu tidak cair gitu.
Jadi dulu juga gue kira seperti ini Bang ya? Ya dulu kalau dulu diantikan kan hanya pribadi saya segenap pengurus emas dan Nggih. saya segenap pabrik emas di Surabaya. Nggih. Terus kemudian itu masalah perantikan sudah diam, sudah tidur, kok muncul lagi sebuah yayasan yang ngurusi tentang emas itu. Nggih. Gitu. Mohon maaf, itu orang yang mengatakan bahwasanya ada emas dari Swiss itu apakah juga orang antikan, Mbak? Orang antikan, tapi dulu era Nggih. saya tahun 96 loh Mbak. Nggih. Kalau 2 tahun yang lalu itu bukan orang antikan tapi orang-orang yang tertata di dalam yayasan. Saya Nggih. tidak saya nyebutkan namanya, tidak perlu menyebutkan yayasan apa, itu privasi. Saya hanya ingin menyampaikan kalau berita itu menyesatkan jangan sampai itu digembor-gemborkan lewat media. Tapi kalau memang itu sungguhan, langsung saja suruh nangani pemerintah, itu kan aman. Iya. Kita itu hidup di dalam pemerintah gitu. Nggih. Kita hidup di dalam pemerintah, kita hidup itu ngayo kepada pemerintah. Nggih. Jadi selamatkan orang yang awake dhewe ning tangane pemerintah. Nggih. Ojo ngatasi dewi, ojo Nggih. kesulah dewi. Rakyat Indonesia kuwi dari desa sampai pusat itu sing ngopeni iki negara. Nggih. Rakyat luwe, rakyat loro, rakyat miskin, rakyat kaya itu yang ngelola adalah negara. Nggih. Sampai adanya perpajakan, sampai adanya PKA, sampai adanya bantuan BLT, itu kan pemerintah peduli kepada rakyat toh. Nggih. Jadi kalau ingin mensejahterakan rakyat, dan diberikan saja, dititipkan kepada pemerintah gitu loh. Nggih. Yang pemerintah ini arsip dimuk bondone Pak Bung Karno ini negara Swiss dibuan. Priyo wis tapi nek rasa angel-angel. Nggih. Gitu loh. Jadi ini kesempatan saya bicara sehingga kepada teman-teman saya semua yang ada di konten saya, berhati-hati untuk menerima berita-berita di dalam konten Nggih. yang benar-benar belum dapat dipastikan atas kebenarannya. Nggih. Gitu loh. Banyak sekali masalah-masalah kemudian membuat isu di masyarakat yang menyusahkan. Iya. Sehingga di dalam teman-teman saya juga korban, ada yang membayar 600 sampai beli 6 orang dibeli. Iya. Jadi 6 orang dibeli. Jadi orang yang tidak ingin daftar didaftarkan, tapi yang bayar teman saya itu 600 kali 6. Nggih. Itu sudah tidak ada masalah itu. Nggih. Sudah tidak ikut di situ. Nggih. Itu nanti lama-lama rakyat kasihan ya nanti. Iya. Sekarang tipu-tipu dan sebagainya gitu. Nggih. Jadi mohon dengan ini untuk orang-orang yang kawogan di dalam emas tersebut atau di dalam yayasan tersebut, jangan sampai dikumandangkan di rakyat dulu kalau pemerintah belum ACC tanda tangan, Iya. pemerintah belum realisasi untuk menghubungkan ke negara Swiss gitu loh. Nggih. Kalau pemerintah sudah mengurusi kepada negara Swiss, pemerintah itu kan seluruhnya Mbak, Iya, dari Mbak. presiden, MPR, DPR, kemudian keamanan sebagai kepolisian, terus kemudian angkatan laut, sampai ke kehakiman, sampai ke bawahnya, semua ikut di dalam mengurusi. Kalau Iya. untuk kepentingan rakyat Indonesia, terutama Dewan itu harus tahu semua. Nggih. Emas itu berasal dari mana, betul apa tidak, bentuknya berapa, terus berapa triliun, berapa ton gitu loh. Nggih. Emas yang ada di sana itu gitu loh. Jadi di desa-desa saja juga banyak para oknum-oknum dukun yang menjual gambar Pak Karno gitu loh. Banyak. Nggih. Jadi saya pun pernah menangani kepada orang antikan menjual emas palsu kepada orang. Nggih. Sampai di kepolisian itu loh. Nggih. Akhirnya orangnya saya stop, kamu jangan sampai mengulangi lagi. Ini perbuatan tercela. Nggih. Ini bukan emas asli kamu jual. Gambarnya juga Pak Karno itu. Nggih. Itu kan melecehkan presiden kita toh. Iya, Mbak. Oh ada emas ya lapaan gitu 1 kiloan, gambarnya Pak Karno. Tapi hanya mas belanya hanya semprotan prodo, semprotan kuning gitu loh Pak. Iya. Tapi setelah dibeli orang ternyata itu bukan emas. Nggih. Sehingga berita isu-isu seperti ini ditumpahi para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya korbannya tetap pada masyarakat gitu. Iya. Jadi saya pernah mengatasi pada orang yang dikejar-kejar polisi Nggih. karena dia menipu orang gitu loh. Saya pernah mengatasi seperti ini, pernah menolong orang gitu loh. Akhirnya orang yang menjual seperti itu, orang yang menipu seperti itu sekarang sudah berhenti, Nggih. sudah tidak melakukan lagi. Nggih. Jangan menipu dengan cara itu gitu loh. Makanya kita bikin konten-konten yang berbobot, yang beredukasi, Iya. yang menolong kepada masyarakat, Nggih. tidak menyakiti masyarakat, tidak merugikan masyarakat gitu loh Mbak. Nggih. Sehingga hati-hati dalam kita untuk mengeluarkan konten-konten yang
merugikan kepada rakyat kita gitu Mbak. Nggih. Kita sudah sebagai rakyat Indonesia sudah susah, sudah jibak karena apa? Di era seperti ini kita mencari ekonomi sangat susah sekali. Iya, Kita Mbak. melihat kepada rakyat kita itu saja banyak yang susah mencari ekonomi. Nggih. Jika ditambah dengan masalah-masalah yang enggak jelas itu malah berbahaya. Iya, ini juga imbauan bagi para pengonten Bang, supaya dia bisa memberitakan berita-berita yang lebih akurat gitu. Yang lebih akurat, dapat dipastikan, Nggih. terus ada buktinya, ada kenyataannya gitu loh. Nggih. Dan bisa dibuktikan gitu loh Mbak. Jadi Nggih. kalau kita membuat konten misalnya kita menjual apa langsung kita buktikan, pemerintah tahu itu. Iya. Jangan sampai ada berita emas dari Suez terus kemudian pemerintah ndak roh Jawa nih. Jangan sampai itu. Nggih. Kita itu diawasi oleh naungan presiden, diawasi oleh naungan negara bergerak ke keadaan di Indonesia sampai keluar itu kan diawasi tuh. Iya, pasti juga lewat pemerintahan juga Mbak itu Mbak. Kalau itu sudah meninggalkan jalur-jalur pemerintah itu kan aneh tuh. Iya. Aneh sekali. Karena apa? Yang menyejahterakan rakyat Indonesia itu kewajibannya negara, kewajibannya pemerintah, kewajibannya punggowo, aktor-aktor pejabat yang ada di Indonesia itu kewajiban nentremnya rakyat. Jadi orang rakyat nentremnya rakyat enggak loh, pejabat. Nggih. Jadi ditugaskan oleh rakyat untuk menata rakyat. Nah, otomatis kalau kita mendapatkan emas peninggalan sejarah, ya diberikan kepada pemerintah, biar diwakili pemerintah untuk disebarkan untuk kesejahteraan rakyat gitu. Nggih. Nggak pribadi terus pemerintah nggak tahu, keamanan nggak tahu. Jadi kita karu-karuan nih ceritain nanti. Nggih. Maka dengan demikian maka hati-hati kita untuk menerima berita-berita di konten yang belum benar-benar pasti jelas. Nanti akan korban sendiri, Anda akan sengsara sendiri. Iya, tujuan kami untuk membuat konten ini bukan kok kami ingin mencela atau kami ingin menghina atau kami ingin menyalahkan si pembuat konten Bang ya. Melainkan ini sebagai pelajaran juga bagi masyarakat, sebagai himbauan bagi kita semua bahwasanya jika memang kita mendapat kabar yang masih kabar burung, janganlah kita mudah percaya Bang ya. Terus gimana Mbak itu selanjutnya Mbak? Nah, begini Mbak, sehingga kita ini Nggih. apabila benar ya, itu Nggih. memang ada hak orang Indonesia, Nggih. yaitu tentang peninggalan sejarah yang berupa apapun yang ada di negara Swiss. Apabila terbukti kita malah senang. Iya. Karena apa? Memang rakyat Indonesia itu kan banyak kesusahan tentang ekonomi, Pak. Iya, sangat membutuhkan Sangat Bang. membutuhkan sekali dengan bantuan-bantuan orang-orang yang mempunyai modal yang tinggi. Nggih. Nah, ketepatan itu ada berita acara bahwa ada harta benda Indonesia yang ada di negara Swiss. Nggih. Nah itu apabila itu sungguh-sungguh ada, itu kan rakyat Indonesia malah senang. Nggih. Utang-utang Indonesia bisa lunas, Nggih. negara kita bisa maju, bisa melebihi daripada negara-negara yang maju. Iya. Nah, tapi itu kalau benar, kalau salah nanti bagaimana? Iya. Kalau tidak terbukti, kan menjadi korban rakyat kita. Nggih. Maka tujuan kita itu tidak melecehkan siapapun, tidak menyakiti siapapun, kita hanya meluruskan. Jangan sampai kita ini kena sengatan atau korban-korban dari orang yang tidak bertanggung jawab. Nggih. Jadi saya menyarankan apabila belum benar-benar terbukti nyata sah, jangan sampai dikumandangkan nanti ada masyarakat yang kurang pengalaman nanti malah tidak karu-karuan. Iya. Tapi apabila itu benar, semestinya harus berkaitan dengan negara gitu loh. Iya. Karena uang tidak sedikit. Nggih. Berkaitan dengan Bung Karno, presiden kita. Iya. Presiden yang memproklamasikan Indonesia pahlawan yang sangat besar sekali di negara kita. Iya. Jadi Bung Karno itu memang pahlawan yang bisa memerdekakan negara kita. Nggih, Mbak. Sehingga apabila namanya nanti didompleng untuk alat seperti itu dan tidak terbuktikan, kasihan kepada presiden kita. Iya. Terutama keluarga Bung Karno, Nggih. terutama Bu Megawati seandane. Nggih. Kudu juga menangani dengan kasus ini gitu. Klarifikasi ya, Lah, Mbak ya. masa gambarnya Pak Karno kok Mbak Megawati tidak tahu, itu kan aneh toh. Iya. Dengan konten ini semoga Mbak Megawati tahu bahwa ada seseorang yang menyatakan bahwa ada peninggalan sejarah yang berkaitan dengan Bung Karno di negara Swiss. Nggih. Kalau dulu saya berupa emas, Mbak, jelas tuh. Iya. Emas 60 ton. Kalau yang ini nggak jelas. Pokoknya ada harta benda kita di negara Swiss, kita tinggal mengambil, arsipnya sudah ada, dipegang oleh salah satu orang. Nggih. Pengambilan itu hanya tinggal menanti waktu saja. Nggih. 2 tahun yang lalu saya mendapat tugas dari teman saya untuk ikut di sebuah yayasan tersebut. Nggih. Setelah saya ikut seminar, ikut rapat di situ, setelah saya sikapi, saya tidak yakin, maka saya keluar Iya. dari yayasan tersebut. Dan tidak terbukti, Mbak ya. Katanya sudah 2 tahun yang lalu, katanya 1 bulan lagi akan cair lonceng uangnya. Nggih. Terus kemudian 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 2 tahun lebih ini kok belum lonceng. Iya. Nah, di dalam yayasan tersebut membuat perwakilan di desa minimal 16 orang. Untuk apa? Untuk ngedum duit loh, Mbak.
Nggih. Jadi desa ini misalkan 16 orang, kecamatan, kabupaten, provinsi itu dibikinkan orang-orang yang bisa ngedum duit. Kenapa? Ngedum duit duitnya Pak Presiden kan bisa selesai. Iya. Ini Pak Presiden bandane Indonesia dumno kan itu beres negara kan nanti mudah toh. Nggih. Dengan alasan saya tanya seperti itu katanya takut dikorupsi gitu. Saya pernah tanya itu kenapa tidak serahkan kepada Presiden atau kepada pemerintah Indonesia nanti ketakutan dikorupsi gitu loh. Katanya begitu jawabannya itu Pak. Tapi bagi saya tidak akurat itu. Iya. Kan bisa diawasi Pak itu Pak. Iya. Apabila mau korupsi ya biasanya udah sampai pirang-pirangnya kok. Nggih. Nggih. Jadi kesimpulannya bahwa kita untuk mengadakan konten ini bukan kita mendempar atau menabrak kepada konten yang mengangkat sejarah tentang harta benda di Swiss, tidak. Saya hanya menyarankan kalau belum dipastikan itu benar atau terbukti kalau ada, jangan sampai dikumandangkan. Iya. Jangan dikumandangkan. Menyusahkan masyarakat bagaimana? Iya, jangan. Jika tolong berita acara ini bekerja sama dengan pemerintah biar disiarkan oleh Presiden bahwa ini akan ada uang negara kita yang ada di Swiss. Mari kita bagi-bagi bersama. Yang bilang, yang bicara, yang pidato itu biar Presiden. Jadi ada kepercayaan bagi rakyat Indonesia. Termasuk sekup yang lain seperti MPR, DPR, Menteri, terus kemudian dari keamanan, dari kepolisian, kemudian dari mahkamah, kemudian dari pengadilan, semua tahu gitu loh. Jadi nanti kita terbuka kan enak gitu loh. Tapi kalau misalkan berita acara pemerintah ditinggal, ini kan rakyat khawatir kok, khawatir ditipu gitu loh. Jadi saran saya kalau memang ini ada benar-benar ada, sungguh-sungguh tidak menipu, sungguh-sungguh itu terbukti, tolong kerjasama dengan pemerintah saja, biar rakyat itu percaya itu. Jangan pemerintah ditinggal. Rakyat tidak percaya kalau pemerintah ditinggal karena pemerintah itu adalah tugasnya untuk ngayomi rakyat gitu loh. Tapi rakyat nanti dikhianati, rakyat ini disakiti, pemerintah yang marah gitu loh. Iya nggak Pak? Iya Mbak. Nah, maka dari itu kalau saya dulu pada zaman dulu tahun 96 itu bentuknya emas sama tetap di Swiss. Iya. Jadi emas itu berasal dari Swiss tapi sudah dibawa di Ponorogo, katanya di sebuah gedung itu dulu. Sekarang itu sudah ganti berupa harta benda, itu yang berkaitan dengan Pak Karno, itu berupa arsip yang mengambil salah satu orang, tapi bukan keluarga Bung Karno. Itu arsipnya buatan ditunjukkan, tidak ditunjukkan. Gitu. Arsipnya tidak ditunjukkan. Mestinya arsip ditunjukkan ke negara, cek negara. Iki tenan apa ora? Jadi Presiden Indonesia ngecek nang Presiden Swiss. Iki tenan apa ora, ngono lho. Jadi itu jelas gitu loh saudara. Jadi jangan bermain di dalam layar gitu loh. Kita penak transparan, terbuka. Lek niate api loh. Dan niate api kita blak-blakan naik. Enggak usah ditutup-tutupi gitu loh. Jika kalau mencari tenaga kerja di daerah-daerah kita mencari sendiri, terus kemudian orang daftar harus membayar, itu bagaimana? Kan penak langsung yang pemerintah dibagi lewat songko presiden, nganti bupati, camat, lurah dan sebagainya kan mudah, tidak saja uang, rasa nyita uang, rasa dadeknya uang gitu loh. Kan mudah, kan sudah ada pegawai-pegawai pemerintah dari kepresiden sampai yang RT RW loh Pak. Jadi kita nggak bingung-bingung cari orang gitu loh. Jadi kalau kita mencari orang itu bertanya-tanya dalam batin kita, itu ini asli apa tidak gitu loh. Jadi yang pertama dulu saya itu menangin tentang emas, yang kedua itu bukan emas, adalah merupakan arsip surat dari Swiss yang harus diambil bondone Indonesia lewat naungannya Pak Soekarno. Gitu. Karena harta Soekarno kan, kan harta Soekarno itu Mbak. Jadi berita-berita seperti ini sangat berbahaya sekali. Maka dengan ini yang membaca atau yang mendengarkan atau yang melihat konten ini mohon nanti diperiksa. Jadi kalau misalkan ada orang-orang untuk direkrut menjadi anggota, hati-hati dulu atau pertanyakan kepada Pak Lurah, tanyakan kepada kepolisian, ini benar atau tidak gitu loh. Jadi antara rakyat dan kepolisian itu bergabung menjadi satu biar aman gitu loh. Jadi karena masyarakat yang ditipu itu banyak Mbak. Nanti minta ijol sopo, minta ganti siapa nanti kalau yang tertipu. Dan penipuan itu banyak sekali. Dari organisasi yang tidak saya sebutkan, sampai bapak saya juga kena 60 juta di daerah sini, semua sawah-sawah dijual-jual, tapi bukan arsip ini, yang lain ini, bentuk yang lain. Bentuk yang lain ini. Banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menipu kepada rakyat. Dan banyak sekali di sini yang dijual puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang miliaran yang korban. Terus kemudian minta ganti siapa? Rakyat cuma diam saja. Akhirnya susah, sawahnya dijual. Makanya dengan berita seperti ini semoga menonton dengan konten kita ini akan menjadi cerdas gitu.
akan menjadi cerdas, tidak tergesa-gesa, kemudian terus akhirnya menjadi anggota, kena tipu, itu kasihan. Kasihan sekali. Jadi makanya kita membuatkan konten harus yang edukasi yang untuk menguntungkan kepada pemirsa. Gitu. Nanti kita gini Mbak, untuk lebih luasnya kita untuk melihat dan menonton konten ini. Kiriman dari teman saya. Jadi saya tidak mengambil dari siapapun, saya dikirimi oleh teman saya, ini saya masukkan menjadi konten. Jadi biar direnungkan pemirsa. Ini benar dan tidak, bukan saya yang benarkan, bukan saya yang menyalahkan. Tonton sendiri, berita ini bohong atau tidak, Anda sendiri yang bisa menilai Mbak. Jadi kalau saya mengatakan ini salah, saya mengatakan ini penipuan, kan saya malah berbahaya. Sehingga tonton sendiri, renungkan sendiri, benar atau tidak, Anda sendiri yang menilai. Yang jelas kami tidak akan mengganggu siapapun, kami tidak menyakiti siapapun, kita tidak menabrak siapapun, tapi saya tidak rela apabila rakyat Indonesia ditipu siapapun. Ya teman-teman, kita akan menyimak video dari kiriman temannya Mbak Kendil. Semoga ini bisa menjadi renungan teman-teman, ya Mbak. Dan jangan lupa teman-teman, jangan lupa subscribe-nya untuk channel ini supaya Mbak Kendil bisa men-sharingkan apa yang telah menjadi pengalamannya sehingga bermanfaat sekaligus menambah ilmu pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Harta amanah Soekarno siap dibagikan. Sejarah harta amanah ini sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dikaji, karena apa yang telah dilakukan Soekarno adalah merupakan pekerjaan meneruskan tugas leluhur dan nenek moyang Nusantara. Sebelum membahas lebih jauh lagi, mari kita merubah konsep harta amanah Soekarno menjadi harta amanah Nusantara. Karena Soekarno sendiri tidak pernah mengatakan bahwa aset raja-raja Nusantara ini adalah bukan atas nama beliau pribadi. Harta amanah Nusantara dipengaruhi oleh dua kepemimpinan besar dan berpengaruh, yaitu kepemimpinan Ratu Balkis dan Baginda Raja Sulaiman. Lalu siapa dan apakah kekuasaan dan kekayaan Ratu Balkis dan Raja Sulaiman yang memberi pengaruh besar bagi kekayaan harta Nusantara? Ratu Balkis memiliki kekayaan dan kekuasaan yang tiada tara. Kekayaan dan kemakmuran yang dipimpin Ratu Balkis membuat Ratu Balkis menjadi pemimpin yang sombong di negeri Sabah yang makmur dan subur. Dengan kemampuan dan kepemimpinan serta kewibawaan Raja Sulaiman atas anugerah Tuhan, maka Raja Sulaiman dapat menaklukkan kekuatan dan kekuasaan Ratu Balkis hingga dari menyembah matahari menuju ketundukan penyerahan diri kepada ajaran Tuhan atau jalan yang lurus. Pada akhirnya menikahlah Raja Sulaiman dan Ratu Balkis, kemudian menjadikan dua kekuatan ini menjadi kekuatan dan penyatuan harta kekayaan dan kemakmuran negeri Nusantara. Ratu Balkis memiliki kekuatan dalam ilmu dunia dan kegaiban, di mana beliau mampu mengelola secara teknologi dari ilmu pengetahuan, pertambangan, ekonomi, strategi perang, pemanfaatan secara gaib dan nyata, perihal pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam dan manusia di negerinya. Saat itu, rakyat dan pemerintahan negeri Sabah makmur dan sejahtera. Tanah negeri pun subur, hasil berlimpah, tambang, minyak bumi, batu mulia, berlian, intan, permata, dan kekayaan tumbuhan dan hasilnya. Negeri yang indah dan berlimpah ruah di bawah kepemimpinan Ratu Balkis. Atas penyatuan dua kekuasaan antara Ratu Balkis dan Raja Sulaiman, maka dibuatkanlah manajemen kepemimpinan dengan tata tertib dan teratur, dengan sistem yang adil dan merata dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk makhluk lainnya. Dan sistem pengelolaan tersebut turun-temurun diwariskan kepada anak cucu, cicit, dan hingga saat ini. Lalu apakah itu sistem harta amanah Nusantara? Seringkali kita mendengar kalimat harta amanah Soekarno. Harta amanah ini adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Soekarno terhadap aset para raja-raja Nusantara terdahulu, terutama aset terbesar dunia yang dikuasai oleh Pakubuwono X saat zaman penjajahan Belanda dahulu.
Adapun aset amanah Soekarno sebagai generasi penerus Pakubuwono X terdiri dari harta amanah Nusantara. Aset amanah yang dikelola oleh Insinyur Soekarno meliputi struktur bagian yang terdiri dari pemilik atau owner. Kepemilikan atas aset amanah Nusantara dimiliki tunggal oleh atas nama bangsa Indonesia yang diwakilkan oleh Wali Tuhan yang merupakan penerus dari generasi Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Pemilik atau owner tidak memegang tapi menguasai surat, barang, saham dari aset amanah, tapi memiliki kewenangan khusus sebagai pemilik, mewakili rakyat Indonesia untuk menarik atau mengunci semua aset dari para holder, melakukan transaksi, eksekusi pencairan, memanfaatkan dan memutuskan kebijakan keuangan internasional dan juga nasional.